Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali di program Kawan Dewan bersama saya Sulis SA. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan berbincang dengan tema pemerataan pembangunan kota sebagai pilar keadilan sosial dan daya saing daerah, khususnya Kota Semarang. Nah, untuk membahas tema kita pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kadarusman SEMM, kemudian dari Bapeda, Ibu Anum Gyaningri SS, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, Bapeda Kota Semarang, dan dari kalangan akademisi ada Ibu Dr. Trilestari Hadiati MSI, Lektor Kepala dalam Ranting Ilmu Kebakaran Politik dan Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang. Saya sapa pertama narasumber kita, akrab dipanggil Pak Pilus, tapi saya ingatkan juga pemirsa Jawa Pos TV bahwa acara ini juga disiarkan di radio JFM, kemudian di radio Yasika dan radio OSM Jaya. Jadi dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan siaran kami pada kesempatan siang hari ini. Saya ke Pak Pilus dulu. Apa kabar Pak Pilus? Alhamdulillah kabar baik Mas. Kabar baik, sehat Pak ya. Pak, yang tembok pagar KAI Stasiun Mangkang itu jadi dibongkar itu, dilebarkan? Jadilah. Jadi ya Pak. Ini Pak Pilus itu minta jalan 1 meter ya Pak ya. Dia realisasikan. Itu usulan warga ya ke Pak Pilus ya. Ya karena kita harus ada di mana-mana. Oh, ada di mana-mana. Karena kita sering sonjo sehingga kita banyak mendapatkan oleh-oleh dari masyarakat. Oleh-olehnya macam-macam lah, termasuk salah satunya pagar PT KAI, kira-kira itu. Langsung disetujui ya Pak ya? Langsung. Karena kalau saya lihat jalannya itu kalau ada kejadian amit-amit ya mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau PM ada kebakaran ya agak susah ya Pak ya itu ya? Ya itu, makanya kita kan memperjuangkan supaya minimal tuh ambulan bisa masuk. Minimal. Maksimalnya ya pemadam kebakaran juga bisa masuk. Biar perkampungan itu paling tidak warga tidak merasa cemas, tidak merasa khawatir manakala, mohon maaf ini, kalau ada kejadian musibah yang di luar, kira-kira itu. Kalau bunganya jadi ya Pak ya, dapat itu pisang merah ya, dapat ya. Saya pengikutnya Bu, pengikutnya Pak Pilus, jadi sering lihat Pak Pilus sepedaan juga, nyari-nyari kembang juga ya. Termasuk sampingannya ini ya, ngolah semen dan pasir Pak Pilus itu, cari keringatnya. Di sebelahnya Pak Pilus, Ibu Anum Gyaningri SS, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, Bapeda Kota Semarang. Apa kabar Ibu Anum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Jadi kalau di Bapeda, bidangnya Bu Anum ini mengurusi apa saja Bu? Dari pemerintahan, kemudian kemiskinan, stunting, kesehatan, dan teman-temannya Mas. Dan teman-temannya. Termasuk infrastruktur ya Bu ya? Kebetulan infrastruktur di bidang ada lagi. Sarpras infrastruktur ada lagi. Tapi nanti bisa ngobrol tentang infrastruktur Bu ya? Saya coba Mas. Coba ya, oke. Baik Bu Anum, di sebelahnya Bu Anum dari akademisi dari Untak Semarang, Ibu Dr. Trilestari Hadiati MSI, akrab dipanggil Bulis. Hampir sama nama saya. Bulis, apa kabar Bulis? Baik, Kampus Merah Putih ya Bu ya? Ya. Oke, salah satu infrastruktur di depan kampus Untak yang sering jadi sorotan itu jalannya sering ambles ya Bu ya? Iya. Masih ya Bu? Belum teratasi. Terakhir mulai agak ada tanda-tanda saya lewati situ sebelum puasa Pak. Nanti ditinjau Pak Pilus ya Pak ya? Itu tapi sudah nanti ada pil juga ya Pak ya? Daerah pil di situ untuk memperkuat jalan ambles di kawasan depan Untak. Langsung kita ngobrol terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini adalah tema pemerataan pembangunan kota sebagai pilar keadilan sosial dan daya saing daerah. Dari perspektif DPRD Pak Pilus, bagaimana Anda melihat gambaran pemerataan pembangunan di Kota Semarang sampai saat ini Pak? Ini kalau kita melihat dari kacamata DPRD loh ya? Ya. Pembangunan. Pak Pilus kan DPRD Pak. Oh gitu ya? Iya. Dari kacamata DPRD ini. Mungkin beda kacamata kami dengan kacamata yang lain. DPRD kota Pak. Iya. Kalau kita melihat pemerataan pembangunan di Kota Semarang, ini kan belum kelihatan nampak ya. Karena ini wali kota baru, mungkin setahunnya bulan Agustus ya, atau 2 tahun. Belum ya. genap setahun.
Februari 2 tahun ya. 2 tahun. Ini belum begitu nampak. Artinya pembangunan sudah ada. Cuman yang paling menonjol kelihatan ini kan karena rob dan banjirnya ini. Ini yang fokus tenaga pikiran tuh hampir habis ke sana. Nah, kalau pembangunan di wilayah kecamatan ini memang dari dulu sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Memang perlu ditingkatkan kembali, Paling tidak di masing-masing kecamatan itu kan butuh sarana prasarana olahraga, ya fasilitas-fasilitas umum yang untuk memberikan ruang kepada anak-anak kita seperti ruang terbuka hijaunya juga walaupun sudah ada, tapi kan ada beberapa wilayah kecamatan yang masih minim, sehingga itu perlu ditingkatkan supaya ada pemerataan sehingga masyarakatnya itu merasa ada perhatian dari pemerintah. Artinya perhatian, semuanya diperhatikan sih. Tapi kadang-kadang yang namanya banyak orang ini kan yang wilayah sana sudah punya fasilitas, kecamatan sana belum merasakan fasilitas itu. Jadi mereka itu merasa, wong aku podo bayar pajaknya, tapi kenapa sih kok belum pernah tersentuh? Ada yang seperti itu. Nah ini dibutuhkan untuk pemerataan itu. Ya. Ada, yang penting hadir dulu ya negara ya Pak ya, pemerintah dalam hal ini ya Pak ya. Gimana? Hadir dulu ya dalam Iya harus hadir melalui kepanjangan tangan dari pemerintah kota, kan di situ ada camat juga, terus ada lurah, ada lembaga-lembaga yang lain, terus ada juga dari lembaga legislatif yang di masing-masing wilayah ini kan mereka juga punya suara. Itu semuanya kan bisa inilah. Artinya bisa dimanfaatkan jalur-jalur itu oleh masyarakat. Nah dari itulah bisa dijadikan sebuah program, yang program itu harus direalisasi. Memang pemerataan pembangunan sangat-sangat penting dan wajib hukumnya untuk dilakukan. Iya. Pak Pilus, bagaimana DPRD memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Semarang ini benar-benar bisa merata dirasakan oleh seluruh warga Kota Semarang? Jadi kalau merata itu sebetulnya kan ada program yang namanya Musrenbang. Musrenbang. Terus kemudian pokok-pokok pikiran dari anggota DPR itu juga punya. Kemudian usulan dari masyarakat secara langsung kepada kepala daerah itu juga ada. Nah itu memang dirasakan dan sudah berjalan. Artinya dari forum itulah artinya dari media-media itulah masyarakat kan sekarang sudah diberikan ruang untuk bisa menyampaikan itu. Tetapi kadang-kadang kan ada juga masyarakat yang apatis, terus merasa aku tuh mau kemana sih menyampaikan aspirasinya. Lah itulah sebetulnya kan tugas kita juga yang ada di legislatif. Kemudian kepekaan dari kepala wilayah seperti lurah itu kan juga harus peka juga terhadap lingkungan. Nah dari situlah nanti bisa dihimpun dalam sebuah musrenbang, kalau itu melalui jalur kelurahan atau melalui RT dan RW bisa. Pokok-pokok pikiran melalui lembaga legislatif juga bisa. Sebetulnya banyak hal. Cuman kadang-kadang kan kadang-kadang ini mereka itu mendengarkannya ada yang total, ada yang tidak. Total, ada yang tidak. Itu ada yang total, ada yang tidak total. Ini yang sebetulnya ini sebetulnya kan sarana prasarana saja nih yang ada di lingkungan RT RW itu yang penting juga loh sebetulnya. Itu penting, Pak. Lah di samping itu sarana prasarana yang mungkin sekupnya lebih luas dan kepentingannya untuk banyak orang lagi itu kan ada sarana prasarana olahraga, terus fasilitas terbuka umum, kemudian sarana-sarana yang lain yang bisa menjadikan warga atau anak-anak muda atau remaja itu bisa berkumpul dan bisa menyalurkan bakat-bakatnya di sana. Itu penting loh. Oke. Jadi banyak kanal ya sebenarnya Pak ya untuk melihat bagaimana infrastruktur di Kota Semarang ini bisa dinikmati secara merata Pak Pilus ya. Kalau Bu Anum sendiri proses di Bapeda sendiri khususnya untuk penyediaan infrastruktur di Kota Semarang seperti apa Bu gambarannya? Mungkin masyarakat juga ingin tahu secara umum Bu Anum. Jadi apapun itu kami pasti mendengarkan dari masyarakat dulu Mas. Kemudian kita juga
melihat dari beberapa permasalahan yang ada di kota yang itu menjadi isu strategis yang ada di dokumen perencanaan ya, karena kita di Bapeda itu kita bicaranya masuk ke dokumen perencanaan karena untuk pembangunan 5 tahun ke depan itu kita sudah punya kitab suci namanya RPJMD itu ya. Ya, kemudian kalau untuk pembangunan apapun itu ya, mulai dari pembangunan infrastruktur, sosial, kemudian ada pendidikan, kesehatan dan sebagainya, itu semuanya masuk di permasalahan dan isu strategis itu. Ya, jadi itu kemudian khusus untuk infrastruktur memang awalnya kemarin ya, masih di terakhir di tahun 2025 itu ada musrenbang ya. Kalau di musrenbang itu kan di tiap-tiap wilayah ya, mulai dari rembuk warga di tingkat RW, kemudian masuk ke musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, itu dulu alokatif ya dananya. Jadi tiap kelurahan itu minimal 1 M ya, 1 miliar di masing-masing kelurahan. Jadi kita kurang lebih ada 177 miliar ya, tapi lebih karena tidak semuanya persis di 1 M ya, tergantung. Jadi pada waktu itu kita juga pakai problem base. Jadi kalau yang luasannya lebih besar dan penduduknya lebih banyak seperti itu. Nah, khusus untuk tahun 2026 ini mulai 2006 dan nanti 2027 mulai kita arahkan menjadi partisipasif. Jadi sudah tidak alokatif lagi. Jadi apapun masukan dari masyarakat itu dimasukkan ke satu platform. Kemarin kebetulan perwal musrenbang yang 2027 sudah disahkan. Kemarin perwalnya sudah kita sosialisasi ke teman-teman kecamatan dan kelurahan. Kemudian sudah mulai dilaksanakan rembuk warga, tapi bersifat usulan. Usulan, karena kalau semuanya itu nanti seperti tahun-tahun kemarin itu ternyata dari hasil pengamatan kajian dari Bapeda itu ternyata belum menyelesaikan masalah yang ada di kota seperti banjir di wilayah satu. Mungkin sebagai contoh gampangnya seperti ini, di RT 1 itu meninggikan saluran, di RT sebelah meninggikan jalan. Nah itu kan tidak sinkron. Nggak nemu ya, nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Nanti yang satu ditinggikan jalannya bagus, tapi ternyata RT sebelahnya banjir, kan seperti itu. Lah ini kejadiannya masih di tingkat lokal, belum sampai ke kota. Jadi kita mulai membuat semacam sinkronisasi. Jadi usulan dari masyarakat juga nanti sampai ke bisa mengatasi isu permasalahan di kota seperti itu. Baik, Pak Pilus, Bu Anum, nanti kita akan lanjutkan. Saya mau ke Bu Lis, tapi kita jeda iklan dulu berikut ini. Baru nanti saya ke Bu Lis untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pilus dan Ibu Anum. Kita akan kembali pemirsa Jawa Post TV setelah jeda iklan berikut ini. Operasi di Jalan Setiabudi nomor 208 Banyumanik Semarang. Telepon 0821 2444 8588. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa Jawa Post TV, kita lanjutkan perbincangan kita di Kawan Dewan dengan tema pemerataan pembangunan kota sebagai pilar keadilan sosial dan daya saing daerah, di mana acara ini adalah kerjasama Jawa Post TV dengan Sekretariat Dewan DPRD Kota Semarang dan disiarkan di 3 radio, yakni di Radio Yasika FM, kemudian JFM dan OSM Jaya. Jadi kalau Anda saat ini sedang dalam perjalanan, Anda juga bisa menyimak perbincangan kita di siang hari ini. Tadi ada penjelasan dari Pak Pilus dan Bu Anum. Bu Lis sebagai pengamat, bagaimana Anda mencermati statement apa yang disampaikan Pak Pilus dan Ibu Anum terkait dengan peran DPRD dan juga dari Bapeda Kota Semarang, Bu Lis? Terima kasih atas kesempatan di siang ini yang sangat cerah ya. Jadi bisa ketemu kembali dengan Pak Pilus, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Jadi kalau menurut saya dari apa yang disampaikan Pak Pilus itu selama ini memang saya melihat pengawasannya, pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur itu mungkin keterlibatannya kurang optimal gitu kalau dari sisi kami ya. Jadi
saya masih melihat itu. Jadi memang ya kurang kalau optimalnya bagaimana Bu Lis? Misalnya mungkin SDM yang yang ahli atau pakar dari kegiatan atau proyek itu yang mungkin DPR yang kurang banyak ya, atau memang belum punya keahlinya. Misalnya kan infrastruktur kan yang fisik kayak misalnya jalan, jembatan, mungkin das aliran sungai dan sebagainya, mungkin dari Dewan sendiri tenaga ahlinya yang makanya untuk sampai pada proyek Bapeda turun ke lapangan kali jarang-jarang juga ikut turun terlibat mengawasi pembangunan itu dari awal mulai anggaran diketuk sampai selesainya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, kalau DPRD kan dari berbagai latar belakang Bu Lis. Nah ya ini mungkin maksud saya kenapa tidak ini mengawasinya sejak awal gitu loh, maksudnya sejak dari Bapeda mengetuk anggaran itu sampai selesainya, sampai laporannya. Mungkin dia hanya ini ya tinjauan temporal saja aja Pak Pilus. Setelah itu saya berharap dari dunia akademi mungkin pengawalannya perlu simultan ya sepanjang masa sampai selesai itu. Karena Pak Pilus sendiri kan latar belakangnya ekonom Pak Pilus. SEMM Pak Pilus ya. Ekonom Pak Pilus. Jadi kan hanya anggarannya aja misalnya ya, tapi yang fisiknya kalau dari Dewan itu mestinya ada tenaga ahli atau SDM yang mumpuni gitu maksud saya. Yaitu supaya ini loh benar-benar sesuai dengan proyek atau jenis yang itu benar-benar misalnya speknya itu ya sama sempurna gitu loh, optimal gitu. Walaupun saya melihat Semarang maju sih sudah smart city ya sekarang juga smart ekonomi. Walaupun tadi saya katakan belum smart law and politiknya, misalnya seperti itu. Tapi sudah baguslah kita itu. Cuman memang benar Pak Pilus ini Mas siapa? Sulis. Mas Yulis itu saya melihat risikonya sangat tinggi ya. Prop sama itu sekitar 77% ya. Itu Semarang sendiri itu termasuk memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana banjir yang tiap tahun selalu ada, rob yang selalu setiap hari juga itu tinggi sekali. Nah itu memang fokusnya mungkin Pemkot ke sana juga. Lah yang daerah pusat sama daerah pinggiran, pesisir sama pusat memang fokus infrastrukturnya bagus ya kan, pembangunannya infrastrukturnya itu memang kuat. Tetapi coba bandingkan di wilayah yang lain yang di perbukitan. Karena saya juga melihat longsor ini di Semarang di beberapa titik juga tinggi sekali. Betul. Seperti itu. Ini masyarakat memang ada yang direlokasi berhasil, ada yang tidak juga kembali ke tempat itu. Dan titiknya mungkin banyak ya, sampai 50 titik kali ya. Iya. Sampai bulan ini ada 88 titik dari Januari sampai. Nah itu mau saya kalau tidak disetarakan pembangunannya minimal ya itu perhatian dari Bapeda tidak sampai ke wilayah yang perbukitan itu jangan-jangan titiknya tambah banyak. Gitu. Okay. Saya khawatirnya gitu kalau cuma dipusatkan di kota gitu. Berarti fungsi pengawasan ya ini pelibatan tenaga ahli di luar pemerintah ya, pemerintah kota ya. Kalau Pak Pilus kan soal spek saya kira paham lah meskipun ekonom. Pak Pilus ini cari keringatnya ini Pak ya, ngadu-ngadu semen itu ya Pak Pilus, saya lihat itu Pak Pilus cari keringatnya. Gimana Pak Pilus tanggapan statement Bu Lis? Memang benar juga dari Bu Lis ya. Apa yang disampaikan ini kurang maksimalnya pengawasan. Artinya gini, memang Dewan ini kan punya 3 fungsi. Salah satunya adalah fungsi pengawasan. Setelah kita melakukan pembahasan, jadi fungsi budgetingnya kita jalan. Terus kemudian setelah kita paripurnakan, kita sahkan, baru eksekutif lah yang membelanjakan, yang melakukan eksekusi di sana. Nah, kita ini memang fungsi pengawasannya setelah mereka dari eksekutif ini sudah melakukan eksekusi belanja, kemudian untuk melakukan fisik-fisiknya kalau sudah mulai jalan dan seterusnya, memang dari Dewan ini kan dibagi-bagi komisi juga, dibagi per komisi. Kalau yang kaitannya infrastruktur ada di komisi C, kemudian yang kaitannya dengan pendapatan retribusi ada di komisi B.
Lah mungkin keterbatasan personil juga bisa. Memang masukan dari Bu Lis, oke lah kita cukup bisa memahami. Memang perlu juga kalau ditambahkan tenaga ahli yang membidangi infrastruktur, misal mereka bidang sesuai dengan ini ya keahliannya dari tim itu, supaya mereka nanti bisa melihat jalan-jalan kemana kalau ada proyek, ada kegiatan APBD, biar masuk di sana melihat. Ini juga plus minus juga, Bu. Plus minus. Minusnya apa, Pak? Ya nanti ada tenaga ahli di situ. Terus tenaga ahli ini tidak dengan komisi semisal atau tidak dengan dewan, dia jalan sendiri karena sudah merasa ini sudah diberikan kewenangan di komisi sebagai tenaga ahli yang membidangi dan khusus mengawasi bla 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 semisal. Ini kok dia jalan keliling sendiri malah kayak lah, itu nanti kan juga menjatuhkan nama dari teman-teman yang mestinya tidak sampai ke sana. Tapi lah ini kan juga artinya kita ini harus betul-betul mencari orang yang benar-benar berintegritas, tanggung jawab, ada amanah, kira-kira gitu. Baik Bu, masukan itu memang harus kita, satu memang keterbatasan personil, yang kedua memang itu perlu, dan ini masukan supaya pengawasan kita ini nanti benar-benar bisa berjalan sehingga hasil dan kualitasnya oke. Tetapi kembali lagi Bu, pengawasan kita oke, kualitasnya kadang-kadang kan kembali ke rekanan atau kembali ke pemenang tender atau apa. Kan sudah diawasi Pak? Diawasi, kalau memang mereka dari awal niatnya tidak baik, diawasi seperti apapun ya pinter kok Mas. Kira-kira gitu ya. Nah ini kan harus semuanya memiliki kesadaran yang tinggi untuk membangun sebuah kota dan untuk mewujudkan sebuah impian masyarakat dengan kualitas yang luar biasa. Gitu kira-kira. Pengennya seperti itu. Kalau ada tenaga ahli bidang infrastruktur berarti lowongan ini Pak. Lowongan kerja baru ya. Selain lowongan di MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Pak. Kalau Bu Hanum sendiri prioritas infrastruktur pembangunan khususnya di Kota Semarang apa nih yang jadi prioritas yang sudah direncanakan oleh Bapeda ini Bu Hanum? Yang pasti tadi karena berangkat dari permasalahan, karena kita kan memang masih banyak titik-titik banjir, walaupun sebenarnya banyak kejadian banjir itu kalau bisa kita bilang itu beberapa kejadian itu bencananya itu dari kiriman ya, dari terutama yang di daerah Dinar itu Dinar itu kalau sudah ini karena sungainya juga sudah kita hanya dilewati, kebetulan yang penduduk di sana lokasinya itu memang agak lebih rendah lagi. Kemudian rob ya, kalau rob itu sebenarnya kita kawasan rob kita itu kelihatannya sudah semakin mengecil. Tapi apapun itu luasannya semakin semakin mengecil. Banjir sebenarnya luasannya juga semakin mengecil. Berdasarkan surveinya itu semakin mengecil. Cuman beberapa genangan itu memang setelah hujan dan sebagainya itu memang tetap menjadi prioritas kami. Apapun itu kan ini demi masyarakat Kota Semarang juga. Tadi sudah saya sampaikan di awal untuk prioritas yang ada di Musrenbang tadi karena sekarang itu untuk menyelesaikan permasalahan kota. Jadi tidak spasial di wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi apapun muaranya di kota. Nah, tadi mungkin menanggapi dari Bu Lis tadi, izin Ibu untuk pengawas makanya sekarang yang di kelurahan itu memang tidak sekarang kan sudah persong ya Mas ya, sudah Musrenbang itu hasil Musrenbang pembangunannya tidak di kelurahan dan kecamatan. Sekarang dialihkan ke OPD teknis. Itu kenapa dialihkan ke OPD teknis? Karena memang itu SDM yang ada di kecamatan dan kelurahan itu memang terbatas. Jadi nanti dia sebagai KPA otomatis Pak Camat itu kan sebagai KPA untuk Musrenbangnya, fasilitasi Musrenbang pembangunannya. Kemudian pengawasannya kan ada namanya kan kalau di satu proyek itu ada KPA, ada PPK, kemudian ada pengawasnya, ada itu kan terbatas karena secara
infrastruktur keahlian infrastruktur mereka belum ada. Jadi untuk mengawasi satu proyek jalan, mungkin penebalan jalan lingkungan itu penebalan atau mungkin di paving dan sebagainya, luasan dan sebagainya, itu kan terbatas. Yang perso seperti itu. Nah, makanya sekarang dialihkan ke dinas teknis, karena di dinas itu kan ada ahli-ahli, ada insinyur ya, tukang-tukang insinyur itu, beliau-beliau itu kan yang lebih ahli. Seperti itu. Jadi makanya kenapa sekarang dialihkan ke dinas-dinas teknis. Jadi ada DPU, kemudian ada Perkim, ada Distaru. Jadi yang ada di kecamatan pemeliharaan. Wah, makanya pegawai kelurahan, kecamatan kerjanya sudah banyak, bebannya banyak, suruh ngawasi ini ya Bu ya. Iya, kita tuh kadang-kadang kasihan, apalagi di bidang saya sering berhubungan dengan kesos, kasih kesos kelurahan itu kalau kita lihat mereka itu mengurusi dari lahir sampai meninggal, Mas. Jadi siklus hidup itu dia mengurusi dari mulai lahir sampai meninggal. Nah, itu kalau di kelurahan, padahal kemarin memang alhamdulillah sudah beberapa kelurahan itu kan kita itu sampai punya ratusan jabatan yang kosong di kelurahan. Alhamdulillah kemarin pelantikan terakhir itu sudah dipenuhi semua. Pegawai serba bisa ya Bu ya. Iya, harus. Dan serba ngurusi pokoknya. Baik Pak Pilus, Bu Anum dan juga Bu Lis, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di Kawan Dewan kerjasama Jawa Pos TV dan Sekretariat Dewan DPRD Kota Semarang. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah mengumumkan akan memberikan potongan harga atau diskon untuk tarif jalan tol. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa Jawa Pos TV, Anda masih bersama kami di Kawan Dewan, program dialog kerjasama Jawa Pos TV dan Sekretariat Dewan DPRD Kota Semarang. Dan Anda juga bisa mendengarkan program acara ini melalui siaran langsung di Radio Yasika FM, Radio JFM, dan OSM Jaya. Kita ke Pak Pilus. Pak Pilus, tadi Bu Anum sempat menyampaikan infrastruktur khususnya penanganan rob dan banjir itu sudah menunjukkan progres. Rob semakin mengecil ini cakupannya. Betul Pak Pilus? Kalau Pak Pilus ke lapangan, apakah betul demikian? Ya, kalau mungkin apa yang disampaikan Mbak Anum, rob dan banjir mengecil, ini tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Iya. Kalau memang musimnya nggak terlalu artinya hujannya udah mulai berkurang, banjirnya juga akan mengecil. Apalagi sudah kemarau gini nggak ada. Oh iya. Tapi kalau rob mungkin mengecil hanya di wilayah-wilayah tertentu. Oke. Tapi kan ada wilayah yang membesar juga. Lah yang diseriusi dalam hal ini kan selalu di kota. Di wilayah 5 kecamatan itu yang paling menonjol. Yang paling kelihatan, yang paling sering di blow up, dan itu paling sering di blow up di situ, dan itu paling diseriusi, pasti disorot, diperhatikan. Nah mungkin tuh mengecil kalau pompanya jalan terus di sana, kira-kira gitu. Coba lihat di wilayah barat, pesisir barat itu, semakin gede itu tidak pernah dilihat oleh pemerintah. Berkali-kali nih dinas PU atau
apa Daerah di wilayah mana? Tugu sana loh. Tugu ke arah Mangkang. Itu sampai selutut itu. Oh iya. Iya, Banjir atau rob itu? Rob. Itu kan tidak pernah terekspos, makanya pompanya nggak ada yang di sana, selalu di kota. Nah, makanya ini yang mengecil di wilayah tertentu karena di situ fokus, di perhatiannya khusus. Lah yang wilayah lain membesar, ini butuh penanganan. Makanya kami berharap ke pemerintah Kota Semarang atau dari PU, kemungkinan di Perkim juga harus turun ke sana melihat. Jadi ceritanya itu biar terdengar. Jadi kira-kira yang blow up yang bukan langganan saja ya? Iya, kalau sudah langganan mungkin Padahal malu. ini udah langganan lama ya? Wah, udah lama, itu lama, cuman tidak pernah terekspos, tidak pernah ditunggui. Nah, itu dianggap biasa. Tapi yang ditungguin kan di 5 kecamatan itu terus nih. Nah, kami yang ada di Tugu juga protes dong. Nah, harus ada perhatian di sana untuk robnya. Nah, memang kami tiap hari ketemu warga. Kami hanya bisa mengusulkan untuk mengantisipasi dengan peninggian parapet. Tanggul-tanggul yang sudah ada. Lah, seberapa ini ya? Mampu. Seberapa bertahan ya? Mampunya sih kita untuk mengatasi rob ini? Kita mungkin baru bisa 10 meter, 20 meter semisal, atau mungkin dari dana pokir yang sudah kita usulkan. Yang namanya air itu kan mencari celah jalur yang dianggap rendah itu. Ya tetap ketemu rob terus. Ini kucing-kucingan rob di sana. Lah itu yang perlu kami sampaikan. Matur nuwun nih Mbak Anum sudah menyampaikan minimnya rob dan banjir di wilayah yang sering dilihat banyak orang. Tapi mereka karena malu airnya diuprek-uprek terus geserlah ke wilayah yang tidak pernah dilihat banyak orang. Ini perlu ditangani serius. Nah, artinya ini juga perlu perhatian. Perhatikan semuanya harus diperhatikan sama. Tidak ada yang dianggap ini anak tiri atau anak hilang atau apa, enggak boleh seperti itu. Itu harus perhatiannya sama. Namanya pemerintah itu harus ngayomi semuanya. Gitu kira-kira. Ini satu masukan Bu Anum, gimana tanggapannya Bu Anum? Ini belum masuk ke perencanaan ya ini Bu Anum ya? Siap Mas. Jadi kebetulan ini kan kita juga lagi menyusun RKPD untuk 2027. Jadi apapun itu masukan dari DPRD sangat-sangat berarti ya. Di lain ini karena berbicara sebagai akamsi mungkin ya. Gitu matur nuwun sangat Bapak Ketua DPRD kita untuk masukannya. Nanti mungkin kita koordinasikan dengan PU, kemudian dengan Perkim dan dengan Taru ya mungkin ya. Ini sampai di mana penanganannya seperti apa, kemudian nanti antisipasinya juga seperti apa. Tadi sudah dibangun tanggul, itu kok masih seperti itu. Mungkin nanti kita cari solusi, apakah ada butuh pompa air seberapa, ya kapasitas seberapa, itu nanti kita koordinasikan Mas. Pasti, karena beliau saya juga nggak ini ya Mas, nggak berani toh Mas. Gimana Pak? Terus ini ada tambahan. Kita ini kan lagi semangat untuk mempertahankan sawah produktif. Untuk ketahanan pangan, itu digembar-gemborkan di mana-mana ketahanan pangan. Itu wajib hukumnya untuk dilakukan, dipertahankan. Coba lihat di wilayah Kecamatan Tugu sana, khususnya di Kelurahan Mangunharjo, sawah produktif sudah hampir setengah paruh hilang atau seperempat. Kenapa? Sudah kena air rob, air pasang sudah masuk. Kita sudah mencoba mengusulkan untuk kita buat pintu, sudah dibuat. Terus kemudian sekencang apapun, serapet apapun namanya pintu itu, pasti air itu yang namanya pasang akan mencari daerah yang rendah. Nah, sawah produktif itu sudah berubah sekarang seperti tambak, seperti hutan bakau. Karena bibit-bibit bakau itu kan ke bawah arus ini, arus rob, sehingga dia ninggal di sawah-sawah persawahan itu sekarang tumbuh lebat di sana. Sehingga sawah sekarang kelihatannya kayak tambak ini. Nah, terus saya mencoba lagi untuk mengantisipasi, kita usulkan lagi melalui pokir supaya sungai itu kita talut kanan kiri. Sudah kita lakukan itu baru beberapa meter saja di sana. Tujuannya supaya sawah itu tetap lestari, sawah itu tetap produktif. Ini nggak bisa ditanamin.
Itu sudah, lah kekhawatiran saya kalau kita tidak peduli, nanti kan sampai ke ujung perkampungan jadi habis semua lah. Ketahanan pangannya gimana? Sawah lestarinya mau ya ini juga butuh perhatian khusus, makanya harus dilihat, harus gitu kira-kira. Jangan di kota terus, di pinggiran perlu diperhatikan itu. Kalau Bu Lis sendiri melihat makna pemerataan itu seperti apa kalau dari penjelasan Pak Pilus ini? Pak Pilus kayaknya yang lebih banyak disorot itu yang pusat ya, banjir yang sering jadi langganan, yang sering dibelah apa ya Pak Pilus ya? Gimana Bu Lis? Ya, tadi saya juga di awal sudah mengatakan pembangunan memang banyak yang di pusat ya. Di kawasan pesisir terutama untuk mengatasi macam-macam banjir maupun rob. Sedangkan di tempat yang lain, kalau istilah saya di perbukitan atau di pedalaman kurang juga. Namun di tahun 2025 saya mendengar ada ini ya, proyek 1000 sumur resapan. Itu jalan enggak tahun 2005 itu. Itu sebetulnya ide yang bagus juga untuk Kota Semarang ya, karena kalau misalnya setiap kecamatan harus ada berapa sumur resapan, itu nanti mengurangi itu curah hujan yang turun ke bawah. Itu supaya tidak bercampur dengan rob kan paling enggak, atau tambah biopori. Nah ini sumur resapan dan biopori menurut saya sangat salah satu alternatif untuk mengatasi kumpulnya air di satu titik itu Pak Pilus kalau menurut saya. Kalau itu memang benar ada program 1000 sumur di tahun 2005 dari Pemkot Semarang, yaitu saya sangat mendukung. Karena memang untuk mengatasi banjir itu tidak satu aspek mungkin ya, tapi harus kompleks. Kita harus mengatasinya mungkin dari hulu ke hilir, tidak hanya di hilir aja. Dari hulu penting itu reboisasi, tapi mungkin jarang sekarang. Malah sebaliknya tanah bukit itu untuk pemukiman, untuk industri. Nah itu mestinya semuanya diwajibkan punya sumur resapan masing-masing pemukiman, real estate atau mungkin industri itu harusnya sekarang sudah wajib. Karena yang di wilayah pesisir sudah demikian masif ya membuat penduduk itu semakin rentan, secara ekonomi juga nggak bisa bergerak, kesehatan dan sebagainya yang kena rob dan kena itu. Mestinya kita jangan berpikir di hilir, tapi coba hulunya kita lihat, kita atasi apa enggak. Nah itu kan di luar pusat memang. Nah menurut saya kalau untuk pemerataan ya memang belum. Kalau saya melihat belum ya ini ya. Berarti belum merata di Kota Semarang. Belum merata kalau menurut saya, karena harusnya yang hulu itu diperhatikan juga supaya masyarakat secara keseluruhan itu ikut bertanggung jawab terhadap bencana rob yang selalu ada setiap tahun dan belum teratasi sampai sekarang. Padahal di Semarang ini termasuk mendapat julukan yang sangat kota manajemen airnya bagus padahal itu. Tapi sayangnya manajemen air saja, yang manajemen lainnya belum. Ya, itu padahal lumayan itu penghargaan untuk Kota Semarang. Saya lihat kita memang lebih baik daripada kota-kota lain ya, soal smart cities, smart ekonomi dan sebagainya, tadi manajemen air juga. Tetapi sayang memang belum merata pembangunannya. Kalau saya masih tadi hanya dari di hilir saja yang diurusi. Itu kalau dari saya ya. Oke. Ya. Bu Anu mungkin bisa menanggapi dari statementnya Bu Lis sedikit. Sebenarnya kami mencoba kalau di Bapeda, mungkin saya bicara dari Bapeda, itu kami sudah mencoba dari berbagai sudut kota ya. Karena kan kita punya 16 kecamatan, punya 177 kelurahan, itu semuanya aspirasi dari masyarakat itu kan sudah. Kemudian teman-teman dari Dinas Permukiman itu saya yakin mereka juga sudah di wilayah-wilayah itu titik-titiknya mana saja. Mungkin ya memang masih ada yang perlu perhatian khusus gitu ya. Perhatian khusus. Kemudian tadi menanggapi Bu Lis, tadi ada biopori ya Bu. Kemudian teman-teman DLH ini juga aktif Mas untuk mensosialisasikan ya. Kalau ini kan yang sedang ini kan sampah ya kita ya. Karena penanganan sampah karena memang di TPA itu darurat sampah ya, karena berapa tahun lagi itu habis tempatnya di TPA kita. Kemudian teman-teman dari DLH itu dia sosialisasi biopori, termasuk di balai kota itu kan sudah kita sudah pakai biopori ini, biopori, kemudian resapan dan juga itu sudah kita lakukan ya. Mungkin sosialisasi dan edukasinya mungkin yang belum merata ke semua
ini ya mungkin dari ujung ya kita punya Kecamatan Wijen, Kecamatan Gunung Pati. Karena kami di Bapeda itu memang tugasnya untuk mengkonsolidasikan biasanya jadi OPD tugasnya siapa saja itu bisa kita konsolidasikan. Matur suwun sangat tadi saran dari Bulis nanti pasti akan kita tindak lanjuti. Oke, Bu Anu, Pak Pilus, Bulis, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita masih ada satu segmen lagi Pak Pilus ya. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Di Jalan Setiabudi nomor 208 di dekat Transmart Serondol, Banyumani, Semarang. Telepon 0821 2444 8588. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila Anda merasa ngilu, sakit dan nyeri pada persendian, hal itu disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Keluhannya lutut nyeri dan pinggang ya. Kita periksa terlebih dahulu Bapak ya. Silakan naik ke atas. Sudah lama ini Bapak? Sudah sejak tahun 2016. Lama sekali Bapak ya. Silakan dibalik Bapak, mengurut. Tahan Bapak ya, agak sedikit panas ya Mas. Agak panas Bapak ya, tahan ya. Iya. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Ya. Jika Anda mempunyai berbagai keluhan tulang dan sendi, kami sanggup mengatasi berbagai keluhan tulang dan sendi seperti pengeroposan, pengapuran, saraf kejepit, radang sendi, asam urat dengan menggunakan ramuan herbal tanpa efek samping. Terima kasih pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan. Kita ada di sesi terakhir perbincangan kita di program Kawan Dewan kerjasama Jawa Pos TV dan Sekretariat Dewan DPRD Kota Semarang, dan juga disiarkan di Radio Yasika FM, Radio JFM dan OSM Jaya. Tapi nggak pakai sakti, nanti kayak dealer Pak ya, dealer motor. Pak Pilus, terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pemerataan infrastruktur di Kota Semarang itu sendiri, dari perjalanan Pak Pilus sebagai Ketua DPRD dan juga sering turun ke lapangan, temuan-temuan apa saja yang sering muncul di tengah masyarakat yang disampaikan oleh DPRD atau ke DPRD terkait dengan penanganan infrastruktur di Kota Semarang, Pak Pilus? Ya, kalau terkait dengan temuan, itu sebetulnya banyak sih Mas, banyak itu terjadi. Artinya gini, pembangunan itu memang harus berkelanjutan. Ya. Suatu misal nih, tahun kemarin di salah satu wilayah itu dibuatkan dari usulan, baik usulan masyarakat, baik usulan dewan, atau usulan dari pemerintah itu sendiri atau dinas itu sendiri.
atau kelompok tani atau apa. Sudah diprogramkan, dibuatkan saluran. Keren pada saat pembangunan itu. Wes nyenengke. Tetapi setahun atau mungkin tidak sampai 2 tahun, itu mungkin kondisinya sudah berubah lagi. Ini kan sebetulnya pembangunan sudah dilakukan, tetapi karena kualitas sekuat apapun itu buatan manusia. Iya. Kira-kira gitu kan. Pasti ada, karena ada inilah, ada masanya juga. Kemudian di mana-mana juga sama, aspal. Tahun kemarin dilakukan pengaspalan. Kebetulan pas pengaspalan setelah itu tiba hujan yang tidak pernah henti berbulan-bulan. Ya. Sampai sekarang masih banyak juga jalan yang masih berlubang-lubang dan lubang bisa berjalan-jalan di mana-mana itu ada tuh di wilayah yang menuju ke. Bahaya Pak, kalau lubang jalan-jalan bahaya. Lubang ya, kan, jalan aja Pak. Ya artinya rakyat sudah menyampaikan, tapi kadang-kadang dinas itu pendengarannya tidak langsung slot gitu loh. Nggak tahu apakah itu. Anggarannya juga ada sebetulnya kan untuk anggaran sudah cukup lah kalau untuk pemeliharaan itu kan pasti ada. Tapi tidak langsung respon cepat. Ini kadang-kadang yang disayangkan oleh masyarakat. Lah makanya saya selalu sampaikan ke seluruh masyarakat di wilayah saya sana, pembangunan harus berkelanjutan. RT RW harus punya program rutin tiap tahun. Dulunya bisa masuk Musrenbang, ada yang masuk Pokir, ada yang langsung ke wali kota atau siapa, monggo, yang penting jalur-jalur itu dimanfaatkan supaya wilayah kita tertata dengan baik. Kemudian tiap tahun itu harus ada usulan. Kenapa? Jangan pernah tahun yang lalu sudah dibangun tapi rusak tidak diusulkan kembali. Ganti, bergeser di program di judul yang lain lah. Itu kelihatan kumuh terus. Makanya memang biaya besar, satu untuk pemeliharaan dan untuk pembangunan itu memang gede. Tapi itu harus diturunkan terus gitu loh. Iya. Kira-kira itu. Jadi menyoroti soal kualitas ya Pak Pilus ya. Anggaran cukup ya, jadi nggak ada alasan kekurangan dana gitu ya Pak? Ya kalau kekurangan sih pasti kurang lah di pemerintah manapun, apalagi dari pusat juga kemarin dipotong. Yang transfer itu kan nggak turun juga. Maksudnya gini loh, anggarannya memang harus besar. Ada cukup. Ya mestinya nggak cukup. Di mana-mana kalau berbicara tentang pembangunan, itu nggak ada cukupnya. Dibangun tahun ini besok rusak. Di tahun ini kita bangun 2 tahun lagi rusak. Ini kan harus anggarannya harus terus ini. Pokoknya nggak boleh capek dan nggak boleh bosan. Ya kalau capek mundur aja dari pemerintah ya. Kalau Bu Anum sendiri memastikan kualitas, meskipun ini mungkin bukan dinas teknisnya Bu Anum ya, tapi Bapeda juga turut sebagai konsolidator ya Bu ya. Bagaimana memastikan ini kualitas infrastruktur di Kota Semarang ini enggak apa ya Pak istilahnya Pak, ecek-ecek gitu ya Pak ya, 1 tahun baru dibangun udah rusak, gimana nih Bu Anum? Semua kan melewati satu mekanisme pengadaan ya Mas ya. Jadi kita ada lelang, kemudian ada walaupun yang penunjukan langsung sekarang itu kan masuk di PBJ semua, di bagian pengadaan barang jasa ya di Sekda, semuanya masuk di situ. Kemudian dari situ kan pasti pemenangnya kalau yang lelang-lelang itu pasti yang dia qualified, harus yang qualified ya. Kalau kita secara akuntabilitasnya itu harus yang qualified ya, seperti itu. Kemudian untuk pengawasannya sendiri kita punya inspektorat Mas. Inspektorat itu kan ada 2 ya, ada 2 pemeriksa di sana. Yang satu itu P2APD itu untuk kinerja dan kebijakan. Kemudian yang auditor ini kan khusus untuk yang keuangan ya. Otomatis kan fisik-fisik ini ada hubungannya dengan keuangan ya. Seperti itu. Jadi di auditor kami di inspektorat itu mereka sebenarnya sudah tahu cara menghitung ketebalan jalan, kemudian saluran, itu ada alatnya sendiri itu. Alat saya juga nggak mudeng alatnya apa, tapi ada alatnya sendiri, ini ketebalannya benar apa tidak. Kemudian karena kan ada teknik, ada ahli-ahli teknik juga di inspektorat, seperti itu. Pengawasannya ini nanti inspektorat berarti harus lebih
effort lagi untuk mengawasi proyek-proyek yang ada di kota nggih. Karena kemarin memang inspektorat itu kan masuk karena hasil musrenbang yang mengerjakan kecamatan masuk kecamatan. Kalau sekarang di dinas teknis berarti lebih effort lagi usahanya untuk mengawasi pembangunan, karena sekarang banyak di dinas Perkim ya, kalau di wilayah itu di dinas Perkim. Oke, gitu. baik. Kalau Bu Lis mencermati tadi yang disampaikan oleh Pak Pilus mengkritisi kualitas infrastruktur di Kota Semarang, padahal kalau Bu Hanum bilang sebenarnya sudah ada auditor yang bisa melihat kualitas sebuah infrastruktur. Gimana Bu Lis? Ya, kalau dari sisi kami, kalau berdasarkan data yang ada memang kualitasnya belum optimal juga, walaupun dikerjakan juga, dianggarkan, terus dilaksanakan, tetapi memang kalau bicara kualitas belum ya, karena setiap musim kemarau itu misalnya jalan itu tetap rusak ya, apalagi kayak Kota Lama, situs sejarah kita satu-satunya yang tinggalan Belanda yang kita sebenarnya pengen go internasional ya, tetapi kalau terendam terlalu lama dengan rob kan tetap rusak pondasinya, bangunannya itu sampai berapa tahun bisa mempertahankan situs sejarah Kota Lama. Walaupun sudah bagus sebetulnya pembangunannya, saya sendiri salut menyatu sama Kampung Batik yang syukur batiknya Semarang bisa go internasional juga, sudah bagus. Kebetulan saya juga meneliti tentang pasar Duderan, itu kita juga berharap go internasional dan sudah ada turis asing juga yang ke sana. Cuman belum optimal. Itu saja kalau dari kami. Sayangnya itu. Jadi tadi kalau emang anggarannya ada ya bagaimana meningkatkan kualitinya ya pembangunan infrastruktur ya monggo, ini Pemkot diawasi oleh Dewan monggo aja. Tapi dari masyarakat sebenarnya sudah senang ini kan misi-misi Semarang, syukur semuanya bisa ke internasional. Ya tidak hanya infrastruktur, ya pariwisata, ya ekonominya, ya sisi-sisi yang lain yang kita punya kita go internasionalkan, kan itu lebih bagus lagi untuk kedepannya. Saya kira gitu. Terakhir Pak Pilus, ini langkah efektif apa yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur di Kota Semarang kedepannya agar benar-benar berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan juga sesuai dengan anggaran, Pak Pilus? Ya, kalau saya lebih ke ini Mas, dorongan kepada inspektorat juga ya. Satu inspektorat, nanti dari lembaga kami juga akan kami dorong supaya ikut melakukan pengawasan ini lebih intens. Ya paling tidak galak gitu loh. Selama ini belum galak? Ya mungkin galak, tapi galaknya nggak didengar kan bisa juga. Galaknya belum didengar? Galaknya belum didengar. Lah galaknya sama mandor, tapi si pemenang lelang atau apa nggak dengar kan ya sama aja teman. Jadi semua harus Jadi ini sebetulnya butuh kesadaran bersama. Butuh kesadaran bersama. Artinya kalau masing-masing ini punya kesadaran dan tujuan yang sama, saya kira tidak perlu diawasi pun mereka melakukan sebuah pekerjaan ya dioptimalkan. Masalah rezeki kan juga sudah ada yang ngatur, kira-kira seperti itu ya. Kalau dioptimalkan tanpa diawasi, hasilnya saya kira juga sesuai. Tetapi kembali lagi Mak, pembangunan itu di wilayah satu dengan yang lain berbeda. Di wilayah atas dengan wilayah bawah juga berbeda. Apalagi yang sering terkena rob dan wilayah pesisir itu. Itu ya artinya apa ya? Bedalah, kualitasnya harus 2 kali lipat atau apa, karena yang kena air rob terus ini gampang banget itu pecah dan remuk, cepat rusaknya ya, Pak. Cepat rusak. Jadi kita berharap seluruh warga masyarakat juga ikut mengawasi, tidak hanya dari lembaga-lembaga yang punya fungsi pengawasan saja, tidak hanya inspektorat, tapi pelaksana yang mendapatkan pekerjaan pun juga punya rasa memiliki, supaya semuanya bisa sesuai dengan harapan. Jadi semuanya Mas, dari semua elemen harus, tidak hanya dari lembaga 1-2 lembaga saja, tidak. Saya kira itu. Harus lebih galak ya Pak Pilus ya. Baik Pak Pilus, Bu Hanum dan Bu Lis, waktu ternyata sudah ibarat main sepak bola udah ini Pak, full time Pak ya. Udah 2 kali 45 menit ya. Baik Pak Pilus, terima kasih Bu Hanum, Bu Lis sudah berbincang bersama kita di Kawan Dewan. Demikian pemirsa Jawa Post TV, perbincangan kita di Kawan Dewan kerjasama Jawa Post TV dan
DPRD Kota Semarang. Sampai jumpa di Kawan Dewan edisi berikutnya.